sepi sekali. Kediaman Duk hari ini terasa sunyi, tak seperti kemarin yang dipenuhi riuh pesta. Seperti biasa, saat Camilla keluar untuk memetik bunga yang akan ia bawa ke kantor Duk, suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Semua orang tampaknya sedang berusaha membiarkan Lutfil beristirahat setelah kembali dari medan perang. Mereka benar-benar menahan napas agar tak mengganggunya. Apa kami tidak akan dimarahi soal kejadian kemarin? Kemarin malam, Camilla dan Raffi pulang cukup larut. Saat Camilla mengajak Raffi makan malam dulu sebelum pulang, Raffi justru mengangguk tanpa protes. Dia pasti juga tidak ingin ikut pesta itu kan? Pesta yang penuh dengan orang-orang yang mengagumi Lutfil. Mereka berdua menghabiskan waktu di luar selama mungkin. Saat kembali ke rumah, pesta sudah hampir usai. Tapi berbeda dengan Camilla yang langsung kembali ke kamarnya dengan alasan terlalu lelah, Raffi sempat mampir ke ruang pesta untuk menyapa beberapa orang. Aku juga sebenarnya udah siap. Tapi jujur aja, Camilla sangat gugup. Karena hari itu, ia akan kembali bertemu dengan Lutfil, putra pertama keluarga ini. Karena aku paling sering mati di tangannya. Ditusuk di dada, digorok di lehernya. Dia sudah mati berkali-kali di tangan pria itu, sampai sulit dihitung. Waktu pertama kali bertemu Duk Sorpel juga seperti itu. Dulu, karena selalu mati karena perintah Duk, dia sempat gemetar saat bertemu langsung dengannya untuk pertama kali. Jantungnya berdebar kencang sampai suaranya nyaris tak terkendali. Tapi setidaknya ekspresi Duk masih bisa ditebak. Meski dingin, Duk menunjukkan tanda-tanda jelas saat suka atau tidak suka. Tapi Lutfil, dia benar-benar tak terbaca. Pria ini seperti karakter yang hidup persis seperti penampilannya. Dan soal penampilannya, Camilla menghela nafas panjang dan mulai memetik bunga lagi. Ia tahu memperbaiki hubungan dengan Lutfil rasanya mustahil. Fokus pada satu orang saja. Asal bisa mempertahankan hati Duk Sorpel, meski dibuang oleh Lutfil, dia mungkin masih bisa bertahan hidup. Ayo, petik bunga aja. Apa tadi pagi sempat hujan ya? Tanah terasa lembab. Melihat tanah yang licin dan sepatu yang ia kenakan, Camilla menghela nafas berat. Apa aku harus menciptakan sneakers sendiri? Sepatu yang ia pakai sekarang punya hak tinggi dan sangat tidak nyaman. Meski sudah memilih hak yang paling rendah di antara semua koleksinya, tetap saja itu susah dipakai berjalan di tanah basah setelah hujan. Aduh! Pada akhirnya, kaki Camilla terpleset karena tanah yang basah oleh hujan. Tapi, ups, kalau hanya sebatas itu, Camilla tetap menunjukkan ekspresi bangga. Sebagai aktris populer yang sering tampil di runway, Camilla sudah terbiasa berjalan dengan percaya diri. Memang dia bukan top model dunia, tapi dia dikenal sebagai aktris Korea yang paling sering tampil di peragaan busana. Heels 15 cm itu sudah standar. Camilla sudah biasa berjalan di atas panggung licin seperti kaca, memakai sepatu hak tinggi, sambil menampilkan ekspresi wajah. Dia punya keseimbangan tubuh yang luar biasa. Sambil menyapu rambutnya yang sedikit berantakan, Camilla tersenyum tipis. Tapi tiba-tiba, ia merasa ada tatapan aneh. Saat ia menoleh, langkahnya langsung terhenti. Rambut seputih salju, mata biru yang mencolok, garis rahang yang tajam seperti bisa memotong kertas, serta ekspresi datar yang anehnya sangat cocok dengan semuanya. Sial! Camilla menahan umpatan yang hampir keluar dari mulutnya. Kenapa harus bertemu sekarang? Dia tahu akan berhadapan dengannya hari ini, tapi tidak secepat ini. Orang yang berdiri di depannya adalah Lutfil. Tapi dia ngapain? Camilla yang sempat menelan ludah karena gugup, langsung menyadari poster tubuh Lutfil yang agak aneh. Satu tangan dan satu kaki menjorok ke depan, seperti baru saja berhenti setelah berlari. Lutfil yang lebih dulu mengalihkan pandangan, ia berbalik dan mulai berjalan pergi. Oh, kakak! Camilla buru-buru memanggilnya. Meski niatnya hanya ingin mengambil hati Duk Sorpel, bukan berarti dia harus bermusuhan dengan Lutfil kan? Kalau bisa rukun tanpa bikin dia marah, kenapa enggak? Camilla berjalan cepat menyusul Lutfil yang menoleh.
Tatapan dingin pria itu cukup membuat jantungnya berdebar, tapi dia tetap berusaha menampilkan senyuman. Ia menyelipkan bunga yang tadi dipegangnya ke dalam pelukan Lutfil. Dia merasa harus melakukan sesuatu untuk mencairkan suasana canggung ini. Hadiah sambutan. Camilla tersenyum secerah mungkin. Benar-benar cerah, tapi sepertinya ini terlalu cerah. Kenapa dia malah kelihatan cocok banget pegang bunga begini? Bunga memang diciptakan untuk lelaki tampan. Dengan wajah sekeren itu ditambah bunga putih, dia terlihat luar biasa. Silau banget. Tapi justru karena terlalu silau, aku harus cepat-cepat pergi. Sialan, kasih bunga kayaknya salah langkah. Sampai ketemu lagi, Kak. Camilla melambaikan tangan dengan canggung lalu cepat-cepat pergi dari sana. Lutfil masih menatap Camilla yang menghilang sambil berlari kecil tanpa ekspresi. Tuan Lutfil? Kepala pelayan Rube yang sedang berjalan di lorong terkejut saat melihat Lutfil datang dari arah berlawanan. Itu bunga. Lutfil berjalan sambil memeluk sekuntum bunga gipsopila putih. Cukup mengejutkan bagi siapapun yang melihatnya. Semua pelayan yang berpapasan juga langsung panik. Dia bawa bunga. Lutfil bawa bunga. Rube pun cukup terkejut meski tak sekaget yang lain. Tetap saja itu pemandangan langka. Tapi Lutfil tampak sangat tenang. Aku mendapatkannya. Rube sampai melongo. Siapa yang cukup berani memberi bunga ke Lutfil? Sebentar, bunga gipsopila. Saat memperhatikan bunga yang dibawa Lutfil, Rube langsung bisa menebak siapa yang memberikannya. Biar saya bantu membawanya. Tidak perlu. Ini punyaku. Bukan maksud saya mengambilnya, hanya ini pertama kalinya. Pertama kalinya. Anak itu, Rube menunggu Lutfil melanjutkan ucapannya. Tapi Lutfil tak mengatakan apapun lagi dan hanya berjalan pergi, meninggalkan Rube yang terdiam di tempat. Gimana bisa semua orang tahan dengan suasana canggung kayak begini? Ini pertama kalinya mereka semua duduk bersama untuk makan. Tapi nggak ada satupun yang buka suara. Menunggu makanan yang disajikan bahkan terasa sesak kayak nahan nafas terlalu lama. Apa aku harus lihat orang itu sekarang? Dia memang nggak bisa sembarangan menyentuhku tanpa izin langsung dari Duk Sorpel. Tapi tetap aja, itu Lutfil. Apapun kata orang, dialah orang yang paling berpengaruh setelah Sang Duk. Suasananya sumpek banget. Lutfil memang pendiam dari sananya. Tapi bahkan Raffi juga anehnya ikut diam hari ini. Ada apa sih di pesta semalam? Raffi kelihatan benar-benar gak senang dengan kembalinya Lutfil ke kediaman ini. Biasanya dia bisa berpura-pura. Tapi kali ini dia bahkan gak menoleh sedikit pun ke arah Lutfil. Apalagi bicara. Dengan atmosfer kayak gini, ya aku jadi gak nafsu makan. Kalau nanti sakit perut, aku salahin kalian semua. Saat itu, satu persatu hidangan mulai disajikan. Sepiring stik matang sempurna diletakkan di depan Camilla. Tapi tepat saat piring mau diletakkan, sebuah tangan mengambilnya begitu saja. Camilla buru-buru menengadah. Ia melihat Lutfil mengambil piring miliknya, lalu menaruhnya di depan dirinya sendiri. Apa-apaan itu? Dia nyolong makananku. Camilla benar-benar tak percaya. Seumur hidupnya, bahkan waktu masih dalam keluarga yang kasar pun, dia belum pernah kehilangan jatah makan kayak gini. Piring itu diletakkan lagi di depannya, piring yang barusan diambil tadi. Apa dagingku kelihatan lebih besar ya? Camilla melongo melihat Lutfil duduk kembali dan makan seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi baik Duk Sorpel maupun Raffi tetap diam tanpa menunjukkan reaksi. Apa ini jenis pembulian baru? Dia sempat curiga. Tapi belum sempat berpikir lebih jauh, suara percakapan terdengar dari seberang meja. Presentasinya berjalan lancar kemarin. Maafkan aku, seharusnya aku lebih memperhatikan. Duk Sorpel terdengar benar-benar menyesal karena melupakan acara penting Raffi. Dan sepertinya penyesalan itu sampai ke hati Raffi, karena ekspresinya juga sedikit melunak. Tidak apa-apa ya, berkat ayah juga acaranya berjalan baik. Begitu ya, baguslah. Camilla yang menyaksikan interaksi itu hanya bisa memiringkan kepalanya pelan, cukup agar tak ketahuan. Ada apa ini?
Sudah banyak acara sarapan seperti ini yang ia hadiri, tapi ini pertama kalinya ia melihat hal seperti itu. Kapan terakhir kali Duk Sorpel menyebut presentasi Raffi dan bahkan minta maaf? Biasanya beliau hanya diam seolah itu hal sepele, seolah nggak peduli sama sekali. Kamila? Iya ayah? Setelah berbicara dengan Raffi, Duk Sorpel kini mengarah padanya. Kudengar sekolahmu akan dimulai lagi sebentar lagi. Benar juga, Kamila itu masih pelajar. Saat ini lagi masa libur musim semi, jadi memang sedang tidak belajar. Kamu masih nggak berniat ganti jurusan? Aduh, jurusan. Sial, aku lupa total. Kamila, si pemilik tubuh ini, kenapa dulu pilih jurusan nyebelin itu? Kamu tuh kan nggak punya bakat di situ. Tapi meski begitu, dia nggak bisa bilang mau pindah jurusan karena dia tahu alasan Kamila waktu itu memilihnya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kamu yakin dengan keputusanmu? Iya, ayah. Kalau begitu, baiklah. Duk Sorpel tidak mendesak lebih jauh. Ia hanya mengangguk kecil. Ngomong-ngomong, ia kembali membuka mulut. Kali ini dengan ekspresi agak serius saat memandangi Kamila. Aku diberi coklat sebagai hadiah. Maaf, ayah, coklat. Kamila memandang sang Duk dengan bingung, tapi pria itu hanya batuk kecil lalu melanjutkan ucapannya. Bunga-bunga di ruanganku sepertinya mulai layu. Ah iya, harusnya hari ini aku mengganti bunga di ruang kerja dan kamar tidur Duk Sorpel. Awalnya memang bunga diganti setiap hari, tapi belakangan aku memilih 2 atau 3 hari sekali, karena kan sayang jika dibuang. Tapi tadi pagi malah ketemu orang yang tak terduga di taman, jadi bunganya malah berpindah tangan. Kamila sempat melirik Lutfil yang duduk di seberangnya, lalu menghela nafas kecil. Dia lupa total soal bunga. Maafkan aku ayah, besok aku akan menggantinya. Iya, coklat itu juga cocok untuk diminum bersama teh. Ah, iya ayah. Kok malah balik lagi ngomongin coklat? Padahal aku lagi ngomongin soal bunga. Kami memang biasa minum teh setelah aku mengganti bunga. Kamila memandangi sang Duk lagi. Tunggu, apa aku baru saja melewatkan sesuatu yang penting? Tapi Duk Sorpel hanya kembali makan seperti biasa. Kamila pun memiringkan kepalanya lagi merasa bingung. Sementara itu, Raffi yang diam mengamati dari tadi menatap keduanya dengan ekspresi penuh tanya. Begitu selesai makan, Lutfil langsung menuju ke kantor Duk Sorpel. Ia punya banyak hal yang harus dilaporkan. Pandangan matanya pun tanpa sadar tertuju pada selembar kertas di atas meja. Di antara daftar sekitar 30 toko, sebuah garis tercoret pada nama toko coklat yang berada di urutan teratas. Sepertinya Duk sudah memeriksa barang-barang yang dibeli. Lutfil pun memegang pena dan mulai mencoret beberapa toko lain dalam daftar itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Anak itu tidak suka apel. Toko yang ia coret adalah toko kue yang bahan utamanya adalah apel. Bagaimana kamu tahu? Duk Sorpel sedikit terkejut dan menanyakan hal itu. Tapi Lutfil memilih diam. Lalu ia segera mengalihkan topik. Ayah, aku dengar ada orang yang iseng dengan makanan Kamila. Kau dengar dari siapa? Aku hanya mendengarnya dari seseorang. Duk Sorpel menghela nafas kecil. Makanan yang dimakan Kamila hari itu dan juga cincin yang katanya dicuri dari anak itu, pikiran Duk tidak bisa tenang saat memikirkan apa saja yang telah dialami Kamila di tempat ini. Bagaimana ayah menangani pelakunya? Mereka tidak akan bisa menginjakan kaki lagi di wilayahku. Mereka akhirnya dilarang bekerja lagi di kalangan bangsawan. Lutfil mengernyit seolah tidak puas hanya dengan hukuman berupa pengusiran dari wilayah tersebut. Namun, ia juga tahu itu adalah hukuman terbaik yang bisa diberikan oleh Duk Sorpel. Jika sampai tersebar bahwa para pelayan dari keluarga Duk mencuri barang milik bangsawan dan mencampuri makanan atasan mereka, reputasi keluarga Sorpel juga akan hancur. Selain itu, apakah gagal lagi? Iya,
Dengan jawaban singkat, Lutfil mengeluarkan sesuatu dari dalam jubahnya dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah liontin dengan permata putih di tengahnya. Duk Sorpel menghela nafas panjang saat menatap liontin itu. Gagal lagi rupanya. Maafkan aku, Ayah. Itu bukan salahmu. Duk Sorpel mengangkat liontin itu dengan sangat hati-hati. Kali ini pun kita gagal menemukan Divine Beast. Di Kekaisaran Fabler ada 3 keluarga Duk, tapi orang-orang lebih sering menyebut mereka sebagai 3 penjaga kekaisaran dibandingkan 3 keluarga Duk. Setiap keluarga Duk dilindungi oleh Divine Beast. Keluarga Sorpel juga dulunya begitu. Beberapa generasi yang lalu, Duk Sorpel juga masih dilindungi oleh makhluk suci itu. Mereka selalu berada di sisi kepala keluarga. Tapi itu semua sudah lama berlalu. Kepala keluarga Sorpel waktu itu tewas diracun saat menghadiri pesta istana. Ia tidak sempat bereaksi. Begitu meneguk minumannya, ia langsung tewas seketika. Masalahnya, Divine Beast berbagi hidup dengan kepala keluarga. Saat kepala keluarga wafat, Divine Beast juga ikut lenyap. Sebelum mati, kepala keluarga seharusnya mendengar langsung dari Divine Beast tentang lokasi kelahiran Divine Beast yang baru. Satu-satunya yang bisa mendengar suara Divine Beast adalah kepala keluarga. Itulah sebabnya para Duk dari generasi ke generasi menganggapnya sebagai tugas tertinggi untuk memberitahu pewaris mereka soal hal itu. Namun karena Duk sebelumnya meninggal mendadak akibat racun, ia tidak sempat menyampaikan di mana Divine Beast yang baru akan lahir. Sejak saat itu, keluarga Duk Sorpel tak lagi memiliki Divine Beast. Duk Sorpel yang sekarang juga mengalami hal yang sama. Untungnya, keluarga Sorpel memiliki kekayaan yang luar biasa dan dikenal telah lama membela kekaisaran, sehingga mereka tetap dihormati. Tidak ada yang berani meremehkan Duk Sorpel hanya karena kehilangan Divine Beast. Namun tetap saja, dibanding 2 keluarga Duk lainnya, keluarga Sorpel rasanya seperti tertinggal. Tentu saja keluarga Sorpel tidak tinggal diam. Mereka sudah lama berusaha keras untuk menemukan kembali Divine Beast mereka. Liontin dengan permata putih itu adalah kunci untuk membangkitkan Divine Beast. Setiap kali Divine Beast berada di dekatnya, liontin itu akan bereaksi dan tertarik ke arah makhluk itu. Karena itu, selama bertahun-tahun, keluarga Sorpel berkeliling kekaisaran sambil menunggu liontin itu bereaksi. Duk Sorpel yang sekarang maupun ayahnya selalu membawa liontin ini kemanapun mereka pergi. Begitu juga dengan Lutfil, ia selalu membawanya setiap kali mengunjungi tempat baru. Namun sampai sekarang, liontin itu belum juga bereaksi. Duk Sorpel menghela nafas pendek lagi. Apa sudah waktunya menyerah? Rasanya mereka sudah mencari seolah mencoba menemukan puluhan jarum di padang pasir. Tapi ketika ia mengingat 2 Duk lainnya, terutama 1 orang di antaranya, dia tidak bisa menyerah. Dia memang tidak pernah mengatakannya secara terang-terangan. Tapi Duk Sorpel sangat membenci ekspresi puas Duk itu saat memanggil Divine Beast-nya di depan wajahnya. Aku juga gak ngerti apa hebatnya makhluk-makhluk itu. Meski begitu, Duk Sorpel tetap menggenggam liontin itu dengan hati-hati. Itu adalah harapan terakhir mereka untuk menemukan dan membangkitkan Divine Beast. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Begitu kembali ke kamarnya setelah makan malam yang penuh kecanggungan, Camilla langsung rebahan di tempat tidur. Perutnya terasa sangat tidak nyaman. Ia merasa harus keluar dan berjalan-jalan sebentar di taman. Nona Camilla, saat ia hendak keluar sambil memikirkan arah menuju taman, langkahnya terhenti saat mendengar namanya dipanggil. Itu adalah Derin, si hantu kepala pelayan. Ya? Melihat ekspresi wajah Derin yang berbeda dari biasanya, Camilla menunjukkan ekspresi bingung. Senyum lembut yang biasa menghiasi wajah Derin tidak terlihat kali ini. Sebaliknya, dia tampak agak gugup. Ada apa? Ada seseorang yang ingin saya perkenalkan pada Anda. Mendengar perkataan Derin, Camilla tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapnya. Pasti hantu. Hah?
Iya betul. Seseorang yang ingin diperkenalkan oleh hantu, tentu saja itu pasti hantu. Kalau begitu, aku tolak saja. Maaf, apakah itu benar-benar perlu? Oh, tidak. Saya. Permintaan itu datang dari Derin, bukan dari orang lain. Aku sebenarnya ingin mendengarnya, tapi wajahmu terlalu serius. Kalau hantunya akan diperkenalkan dengan wajah seserius itu, jelas dia bukan hantu biasa. Berdasarkan pengalamanku, tidak ada hal baik yang datang dari bertemu dengan hantu semacam itu. Aku bahkan berani mempertaruhkan seluruh hartaku bahwa aku hanya akan dibebani pekerjaan menyusahkan. Maaf ya, tapi aku nggak mau. Nona, dia itu. Perutku lagi sakit. Tapi Nona, maaf. Camilla buru-buru keluar dari kamarnya meninggalkan Derin yang masih memanggilnya dengan suara panik. Untungnya Derin tidak mencoba mengejarnya. Aku jadi merasa agak bersalah. Dia memang pernah membantuku, dan aku juga sudah berjanji akan mendengarkan permintaannya jika ia punya. Tapi bukankah dia bilang tidak butuh apa-apa? Tapi aku benar-benar tidak mau terlibat lagi dengan hantu lain. Kalau sudah mulai ngumpul, hantu-hantu itu nggak ada habisnya. Perol dan Derin saja udah cukup untuk saat ini. Aku tidak ingin dikenalkan pada hantu lain lagi. Camilla melangkah dengan hati yang terasa lebih ringan. Tapi kemudian, Nona Camilla, maaf mengganggu saat Anda sedang tidur. Maaf juga saat Anda sedang makan. Dia benar-benar ingin sekali bertemu dengan Anda, Nona. Tolong, maukah Anda menemuinya sekali saja? Nona Camilla? Sialan, kamu selalu sekeras kepala ini ya? Sejak hari berikutnya, Camilla mulai lelah karena Derin terus mengulang-ulang permintaan yang sama siang dan malam. Kalau itu adalah manusia menyebalkan dan egois, maksudku hantu menyebalkan yang terus mengejar dan mengganggu, pasti sudah kuabaikan sejak awal. Tapi Derin bukan hantu seperti itu. Semakin sering dia menatapku dengan mata menyedihkan seperti itu, dan juga ekspresi penuh penyesalan, semakin susah rasanya untuk mengabaikannya. Baiklah, akhirnya Camilla mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. Aku akan menemuinya. Terima kasih banyak Nona. Jadi dia hantu yang terikat pada suatu tempat. Maaf, hantu yang terikat? Maksudnya? Hantu yang tidak bisa pergi kemana-mana, yang cuma bisa diam di satu tempat, bukannya begitu? Daripada mengejarku selama berhari-hari dan terus memohon, lebih mudah kalau dia langsung membawa hantunya kemari. Lagi pula, bukannya hantu bisa masuk ke ruangan sekalipun pintunya dikunci. Tapi karena Derin terus yang datang pada aku, hanya ada satu kesimpulan. Hantunya tidak bisa berpindah tempat. Artinya, aku yang harus mendatangi hantu itu sendiri. Anda benar, Nona. Dia tidak bisa bergerak bebas seperti kami. Melihat Camilla bisa langsung menebak situasinya hanya dari sedikit petunjuk, Derin terlihat kagum. Jadi, di mana dia?